Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya terkait dengan manfaat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang sudah disahkan oleh Presiden Jokowi untuk guru honorer, maupun P3K. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Oke. Di sini teman-teman ya, ada informasi penting ya terkait dengan Undang-Undang ASN. Yang pertama itu 6 hal penting di Undang-Undang 20 tahun 2023 terkait honorer P3K ya. Yang pertama, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara sebagai pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu secara resmi sudah diundangkan dalam lembaran negara. Yang mana teman-teman perlu ketahui, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN ya, itu diteken langsung oleh Presiden Jokowi ya pada tanggal 31 Oktober 2023. Nah, ini yang penting diketahui oleh teman-teman ya. Berikut beberapa hal penting di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang perlu diketahui oleh para honorer dan P3K. Yang pertama, Undang-Undang 20 tahun 2023 tergolong ringkas. Ya, betul sekali teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara itu tergolong ringkas ya. Setidaknya teman-teman ya, kalau dibandingkan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Oktober 2023 terdiri dari 14 bab dan 77 pasal teman-teman ya, 77 pasal. Jadi ini kita katakan sebagai undang-undang yang tergolong ringkas sih teman-teman ya. Adapun undang-undang yang sebelumnya yakni Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu terdiri dari 141 pasal. Yang kedua, banyak pasal tentang perlunya PP turunan Undang-Undang ASN 2023. Lantaran Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 cukup ringkas, maka diperlukan banyak sekali aturan turunan dari Undang-Undang ASN terbaru itu. Tercatat teman-teman ya, di sini setidaknya terdapat 24 pasal yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut pada peraturan pemerintah ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi akan ada PP turunan ya untuk Undang-Undang ASN 2003, mudah-mudahan saja ya teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Kemudian lanjut lagi teman-teman ya, di sini kita lihat sejumlah PP yang berkaitan langsung dengan nasib honorer dan P3K yang harus disiapkan pemerintah, antara lain PP ruang lingkup tugas jabatan dan mekanisme bekerja P3K. Selain itu PP tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua itu ada di pasal 22 teman-teman ya. PP tentang jaminan sosial ASN pasal 23, PP manajemen ASN pasal 28, PP perencanaan kebutuhan pegawai ASN itu pasal 33. Selanjutnya PP tentang kriteria pengisian jabatan manajerial dan non manajerial dari P3K pasal 34 teman-teman ya. PP tentang pengadaan pegawai ASN itu ada di pasal 38 ya, seperti itu kira-kira, ada di pasal 38 teman-teman. Kemudian yang ketiga di sini, poin yang ketiga adalah Undang-Undang ASN 2023 itu tidak detail mengatur pengangkatan honorer. Meski sudah terbit Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, para honorer dan non ASN harus bersabar menunggu sejumlah
PP turunan Undang-Undang ASN terbaru itu. Dijanjikan di PP Manajemen ASN akan diatur mengenai pengangkatan honorer menjadi P3K, sebagian masuk gerbong P3K part-time atau paruh waktu ya. Jadi Undang-Undang ASN 2023 memang tidak mengatur pengangkatan honorer, tapi insya Allah nanti akan ada PP turunannya teman-teman ya. Apakah nantinya sebagian masuk gerbong P3K part-time atau paruh waktu. Bahkan seperti pernah dikatakan Menpan RB Azwar Anas, honorer yang memenuhi syarat usia bisa diangkat menjadi PNS, namun tetap melalui mekanisme seleksi atau tes. Namun Undang-Undang 20 tahun 2023 tidak secara eksplisit menyatakan honorer atau non-ASN diangkat menjadi P3K. Ya, jadi Undang-Undang 20 tahun 2023 itu tidak secara eksplisit, artinya tidak secara langsung teman-teman ya menyatakan honorer atau non ASN diangkat menjadi P3K. Bahkan di sini dikatakan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN menyatakan pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 ya. Jadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 memang ya istilahnya terkait dengan nasib pegawai non ASN itu diselesaikan penataannya teman-teman ya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN teman-teman ya. Jadi luar biasa ya. Kemudian di sini kita lihat pada bagian penjelasan terhadap pasal 66 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk verifikasi, kemudian validasi dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Nah, kalimat di bagian penjelasan pasal 66 menggunakan kata pengangkatan tanpa dilengkapi kalimat diangkat sebagai apa. Kemudian keempat, PPK merekrut honorer kena sanksi. Jadi kalau ada PPK yang merekrut honorer itu nantinya akan kena sanksi teman-teman ya, yang mana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu melarang pejabat pembina kepegawaian PPK merekrut honorer atau non ASN. Ketentuan tersebut tercantum di pasal 65. Pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain dia di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non ASN. Kemudian ketiga, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 yang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu menjegal honorer bodong teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui, Undang-Undang ASN 2023 mengamanatkan penataan tenaga honorer itu dilakukan secara bertahap teman-teman ya, dan harus kelar paling lambat Desember 2024 ya. Jadi mudah-mudahan saja Undang-Undang ASN 2023 itu bisa memperlancar ya, artinya potensi kelulusan bagi para honorer ya, termasuk juga untuk guru honorer. Oke. Kemudian di sini kita lihat ya. Apalagi teman-teman ya, di sini yang penting-penting saja ya. Nah, yang mana kalau kita kata di sini diketahui jumlah tenaga non ASN atau honorer di pangkalan data BKN saat ini mencapai 2,3 juta orang dari seluruh Indonesia. Awalnya data jumlah honorer mencapai 2,3 juta tersebut sudah dikunci. Namun ternyata masih diaudit lagi teman-teman. Alasannya hasil sementara berdasar data yang sudah diaudit ternyata masih juga ditemukan data honorer tidak valid meski sudah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Dengan alasan tersebut, saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada 13 September 2023, Menpan RB Azwar Anas menjelaskan dirinya telah meminta BPKP melakukan audit data honorer secara menyeluruh, bukan lagi audit secara acak. Wow, bahaya ya kalau ada yang coba-coba mengangkat honorer terus ya. Ini bakalan diaudit langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan teman-teman, atau BPKP. Ini perintah langsung ya, langsung dari Menpan RB Bapak Azwar Anas ya. Ya, pada saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada 13 September 2023. Wow, luar biasa ya.
Kemudian keenam di sini teman-teman, hak PPK setara PNS. Alhamdulillah ya. Jadi salah satu kabar gembira ya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Di sini memang poin keenam di sini katakan hak P3K itu sudah setara dengan PNS teman-teman. Yang mana Undang-Undang ASN terbaru ini secara tegas menyatakan ASN terdiri dari PNS dan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ya. Itu bab 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengatur tentang hak dan kewajiban. Pada bab ini tidak ada pengaturan yang berbeda antara hak yang diberikan kepada PNS dengan P3K. Pasal 21 yang mengatur soal hak langsung memakai kata ASN, yang mana diketahui ASN itu ada dua, yaitu PNS dan P3K. Oke ya, demikian beberapa poin penting di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 yang berkaitan langsung dengan nasib honorer dan P3K. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.